Teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kita sudah kedatangan Augusto Arnautovic. Siapa lagi dia yang akan menyusul pemain ke-10 yang akan masuk ke Inter? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, luar biasa apa yang dikerjakan manajemen. Kita tetap berterima kasih. Walaupun kita tidak mendatangkan pemain-pemain yang di dalam ekspektasi kita, seperti Balogun lah, seperti Morata atau yang lain, sahabat Bob. Tapi yang jelas kita udah kedatangan striker Arnautovic dan Thuram, dan kita ayo nikmatin permainan mereka nanti di Minggu dini hari 1:45 ya, sahabat Bob, akan melawan Monza. Ini adalah pembukaan Serie A. Dan kemungkinan ini juga akan ditayangkan di video ya, sahabat Bob, kalau mau nonton. Dan juga banyak channel-channel streaming yang akan menyiarkan Liga Serie A. Nah, sahabat Bob, tadi di video gua sebelumnya kita berbicara bahwa Inter mengincar Scalvini. Kenapa mengincar Scalvini? Nah, sedikit kita berbicara seperti ini. Inter punya budget untuk Lukaku 40 juta. Dan ternyata kita mendatangkan Arnautovic dengan pinjaman, bukan dengan beli. Baru beli musim depan. Jadi Inter masih punya uang. Terus Samardzic juga batal. Nah, sekarang Inter lagi punya uang kurang lebih 30 juta. Dan plus kemungkinan Lazaro akan berangkat ke Torino dengan 5 juta. Artinya Inter punya uang 35 juta. Inilah rencananya manajemen untuk mendatangkan Scalvini. Tapi kalau Scalvini terlalu tinggi, Inter sekarang menghidupkan minatnya kembali kepada Pavard. Pavard ini pemain yang sangat diidolai oleh sahabat Bung Bob, fans Inter, termasuk gua gitu loh. Ini pemain bagus, pemain Prancis, tapi dia tidak begitu banyak dapat jam bermain di Bayern Munchen. Makanya dia juga pengen pindah. Nah, sekarang saingan Inter untuk mendapatkan dia adalah Manchester United. Kita akan lihat, sahabat Bob, kenapa? Karena dengan kontraknya bersisa 2024, artinya setahun lagi, Inter mencoba ya sekarang untuk meminjam. Dan sebelum dipinjamkan ke Inter, dia akan perpanjang kontrak dengan Bayern Munchen. Dan tahun depan Inter akan membayar lunas berapa biaya transfer nih. Pavard ini kemungkinan sekitar kurang lebih 20 juta. Dan menurut gua kalau 20 juta layak ya, walaupun kontraknya setahun. Tapi kalau Inter bisa mendapatkan Pavard, gua semakin salut dengan apa yang Opa dan Ausilio kerjakan untuk mendatangkan pemain-pemain ke Inter, sahabat Bob. Itu kalau kita berbicara Scalvini tidak dapat. Dan Pavard lah alternatif menurut gue yang harganya jauh lebih murah dibanding Scalvini. Tapi kalau Scalvini yang datang, ya kita happy, sahabat Bob. Kita lihat aja lah. Karena masih ada waktu 2 minggu untuk menuntaskan transfer yang belum masuk ke Inter, sahabat Bob. Nah, selain Pavard, Inter juga terus menjalin kontak dengan Chelsea untuk mendapatkan Chalobah. Nah, ya, Chalobah ini kan juga kurang lebih harganya segitu. Dan Inter juga pengen meminjam ya. Inter nih sukanya minjem, sahabat Bob. Jadi nggak mau ya. Dari 9 pemain yang datang, yang dibayar, yang dibeli adalah Somers dan Jan Bisek. Yang 7 ada bebas transfer, terus juga pinjam terus beli. Ini luar biasa gitu loh. Jadi apa yang manajemen kerjakan itu tetap kita harus apresiasi ya. Jangan kecewa, tapi kita tetap mensupport gitu loh, sahabat Bob. Nah, jadi si Chalobah ini adalah back tengah tapi juga bisa bermain sebagai back kanan, dan demikian dia cocok untuk polanya 35 Inzaghi ya. Chalobah memiliki kontrak sampai 2028 loh, dan punya opsi sampai 2029. Jadi memang harganya pasti akan mahal gitu loh. Ya mahalnya sekitar 20 jutaan. Kita akan lihat siapa yang datang, Scalvini, Pavard atau Chalobah ya. Terus kemarin kan sempat kita berbicara itu juga di video gua, ini adiknya Marcus Thuram ya, Khéphren Thuram. Ini gelandang bagus. Jadi dengan kegagalan Inter mendatangkan Samardzic ya karena masalah teknis dengan ayahnya. Nah, Inter mencoba menanyakan harganya si adiknya Thuram.
ternyata harganya juga sangat tinggi dan kemungkinan Inter mungkin belum bisa mendatangkan si adiknya si Thuram, si Kepren Thuram ini gitu loh. Karena jadi akhirnya Inter sekarang akan mempertahankan Stefano Sensi. Semoga Stefano Sensi menurut gua layak dikasih kesempatan karena dia juga akan bisa membuktikan diri di musim ini. Yang penting jangan cedera ya. Nah, terungkap masalah yang terjadi dengan antara Inter dengan si Samardzic gitu loh. Nah, ini kan udah tes medis ya, memang ayahnya meminta 300.000 ya, 300.000 untuk komisi terus naikin gaji. Tapi sebenarnya yang paling yang membuat Inter geram adalah bahwa si ayahnya istilahnya melibatkan di sini gitu. Menurut Gazzetta dello Sport, kendala yang dihadapi Inter namun rombongan bintang Serbia terus meminta permintaan yang luar biasa. Seperti diungkapkan sumber tersebut, ayah sang pemain menuntut biaya penjualan dari penjualan kembali di masa depan. Jadi ya, kalau dia jual, nanti Inter ayahnya akan dapat lagi misalnya 10% atau 20%. Jadi ya udah, negosiasi akhirnya dilepas dan Inter tidak mau melanjutkan, sahabat Bob. Bagus ini sahabat Bob. Jadi kita tidak butuh pemain dan perwakilan yang kayak gini karena ini juga akan kurang bagus ya ke depannya karena pasti akan mengakar-ngakar terus gitu loh. Jadi keputusan Inter sangat tepat. Walaupun Napoli dan Juventus juga mengawasi kegagalan Inter mendatangkan Samardzic, ya nggak masalah sahabat Bob. Mau dia ke Juventus, tadi juga ada dari fans Inter bilang, wah ini dia di Inter Milan juga. Ya nggak apa-apa, mau dia ke Milan, mau dia ke Juventus, itu bukan urusan kita. Ya, kita fokus dengan pemain Inter saja, sahabat Bob. Nah, ini sedikit yang dibilang sama Biasin ya. Menurut gue menarik ya. Biasin bilang, Inzaghi membuat klub mengumpulkan 100 juta euro lebih ya di musim kemarin. Dan terus dia bilang, dia tidak mengharapkan Baggio dan Vieri ya di pasar transfer. Jadi dia tidak mengharapkan pemain-pemain besar, harga mahal, tidak. Tetapi dia pasti memiliki lebih banyak kepastian. Inter tahun ini dia pasti bisa melakukan lebih baik. Tapi meletakkan segalanya di pundak Inzaghi itu sangat tidak adil. Menurut gua benar gitu loh. Jadi dengan Inzaghi walaupun udah dikasih pemain-pemain, dia tidak pernah meminta lebih. Nah, bahkan Inzaghi sekarang walaupun Korea tidak dijual, Inzaghi tetap meminta Alexis Sanchez. Menurut gua bagus nih. Kalau Sanchez masuk, apalagi free, gajinya juga tidak segede dulu. Jadi menurut gua manajemen bisa ikutin nih apa yang dikatakan Inzaghi. Semoga aja sahabat Bob. Jadi kita berharap semoga Inzaghi benar-benar bisa mendapatkan bintang kedua buat Inter di musim ini, sahabat Bob. Nah, ini mantan pemain Inter yang sangat disayangi oleh sahabat-sahabat Bob dan fans-fans Inter di seluruh dunia, Lord Gagliardini. Dia bilang, saya berhutang banyak kepada Inter, tapi saya membutuhkan sesuatu yang baru ya. Dia 2 tahun terakhir tidak bermain banyak dan dia juga dikritik sering banyak ya. Terus dia bilang, apa kenangan positif tentang Inter? Memungkinkan saya untuk menang, untuk berkembang, dan saya berutang banyak ke klub. Tapi karena saya usia 29 tahun dan saya tidak mungkin kesana kemari, dan saya memutuskan untuk ke Monza. Dan kita berharap semoga Lord Gagliardini sukses di klub barunya. Bagaimanapun dia tetap memberikan piala ke kita walaupun kontribusinya tidak full, tapi kita tetap harus berterima kasih ke Gagliardini. Sahabat Bob, ya kita menunggu back yang akan datang atau tambahan striker. Kita tunggu aja apa kejutan-kejutan Opa untuk musim ini. Pemain ke-10 atau tambahan 2 pemain lagi. Kita tunggu aja sahabat Bob. Karena Inter selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci parliamo. Yes.